Cerita diawali ketika anak kecil dan orang tuanya diserang oleh monster jenis slime berwarna hijau. Anak dan ayah ini memiliki status yang sangat rendah, yaitu level 1. Di saat monster slime mau menyerang mereka, tiba-tiba ada serangan yang menghancurkan monster slime itu dengan sangat easy. Dia adalah MC utama kita, yaitu Kagami Koji, seorang warga desa dengan status di luar nalar yaitu level 999. Kagami menjelaskan kepada anak dan ayah itu bahwa saat selesai mengalahkan monster, mereka akan mendapatkan drop item berupa koin perak. Tetapi anak kecil itu sangat takut untuk melawan monster. Jadi Kagami memahami hal itu dan menyuruh mereka untuk lebih berhati-hati lalu meninggalkan mereka. Di dunia isekai ini memiliki beberapa tingkatan. Tingkatan pertama diisi oleh para pejuang, ahli bela diri, pendeta, penyihir. Tingkatan kedua yang paling tinggi dan kuat diisi oleh para bijak agung dan para raja. Serta ada tingkatan yang paling rendah dan paling lemah yaitu warga desa. Warga desa biasanya bekerja sebagai petani dan menyewakan tempat penginapan. Dikarenakan kebanyakan warga desa hanya dapat mencapai level 1 hingga 10 saja. Di tempat lain ada seorang anak kecil yang sedang berlari terburu-buru menuju sebuah gua kuno. Anak kecil ini adalah putri dari Raja Iblis dan sedang mencari pedang suci legendaris yang berada di dalam gua kuno itu. Kembali ke desa tempat Kagami tinggal, memperlihatkan Kagami yang sedang berjalan menuju ke sebuah tempat. Kagami berjalan memasuki ke serikat petualang guna menukar hasil misi yang telah Kagami selesaikan. Atas jasa Kagami menyelesaikan misi tersebut, serikat petualang memberi Kagami imbalan 5 koin emas. Setelah itu, Kagami berjalan menuju papan misi serikat petualang guna mencari misi selanjutnya. Kagami memilih untuk mengambil misi memburu 30 monster iblis biru dengan imbalan 1 koin emas. Di tengah kota, seorang pahlawan dan bijak agung sedang mencari kandidat guna merekrut orang berpotensi untuk bergabung membantu mengalahkan Raja Iblis. Pahlawan tersebut memiliki status yang cukup tinggi serta pendampingnya sesosok bijak agung dan juga seorang putri ketiga Raja Simon bernama Kanazuki Kururu Hixaldria. Tetapi ada yang aneh dari perekrutan ini. Bukannya merekrut orang berpengalaman dan kuat, sang pahlawan malah merekrut seorang gadis pendeta muda berumur 16 tahun dengan status masih level 50 dan juga merekrut seorang gadis penyihir yang memiliki sudahlah, mau ngerum jir. Diperlihatkan Kagami berjalan memasuki gua kuno untuk memburu iblis biru. Di dalam gua kuno, Kagami langsung disambut oleh monster iblis biru yang memiliki status level 93. Bagi orang biasa, monster ini sangat kuat, tetapi bagi Kagami, monster ini cukup dikalahkan dengan 1 kali serangan doang jir. Setiap menyelesaikan mengalahkan monster iblis biru, otomatis misinya akan diperbarui oleh sistem. Jadi Kagami hanya perlu memburu 29 iblis biru lagi guna menyelesaikan misinya. Dengan kekuatan di luar nalar, Kagami dapat dengan mudah membantai satu persatu monster kroco ini. Tiba-tiba monster iblis biru menjatuhkan item tanduk iblis yang harganya sangat mahal jika dijual. Jadi Kagami menyimpannya dan melanjutkan perjalanan mencari monster iblis biru. Di tengah perjalanan, Kagami malah bertemu partian harem pahlawan yang sedang bertarung mengalahkan monster iblis biru. Karena Kagami tidak ingin ikut terlibat, akhirnya Kagami meninggalkan partian pahlawan itu dan lanjut menyelesaikan misi memburu monsternya. Ternyata tujuan para partian pahlawan masuk ke gua kuno adalah untuk mencari pedang suci untuk mengalahkan Raja Iblis. Pahlawan itu bilang bahwa di dalam gua kuno ini terdapat pedang suci yang hanya dapat dicabut oleh orang berstatus level 90 ke atas dan memiliki gelar seorang pahlawan seperti dirinya. Diperlihatkan lagi ke putri Raja Iblis Kawaii yang sedang terburu-buru menuju ke inti dalam gua kuno untuk mendapatkan pedang suci. Di tempat lain, MC kita Kagami sedang terkepung oleh para monster iblis biru. Hanya dengan tatapan mata Kagami, sang monster langsung pada tumbang jir mirip Bausugo Hashiraja. Di tengah pertarungan, tiba-tiba putri Raja Iblis lari melewati Kagami dan juga para monster. Kagami terheran kenapa gadis itu tidak diserang oleh para monster iblis biru. Para partian pahlawan mulai kelelahan setelah mengalahkan banyak monster iblis biru. Sang pahlawan keheranan karena jumlah monster di dalam gua ini terlalu banyak, tidak seperti biasanya. Sang putri raja memerintahkan sang pendeta muda untuk menyembuhkan sang pahlawan yang kelelahan. Pahlawan memberitahu bahwa tujuan mereka sudah ada di depan mata mereka. Tanpa menunggu lagi, akhirnya mereka masuk menuju pintu percaya itu. Ketika sudah masuk, mereka kaget ada seorang gadis kecil yang sedang berdiri diam di sana.
Mereka merasakan adanya sihir yang tak biasa dipancarkan oleh gadis itu. Mereka menyadari bahwa gadis di depan mereka adalah seorang iblis. Tanpa mendengarkan penjelasan gadis itu, mereka menggabungkan kekuatan untuk menyerang gadis itu secara bersama-sama. Dengan kecepatan super cepat, seorang melesat melewati para pahlawan dan menangkis serangan gabungan mereka dengan sangat mudah. Orang itu adalah Kagami sang MC kita. Para pahlawan bertanya bagaimana Kagami menangkis serangan gabungan mereka. Dengan santai, Kagami menjawab hanya dengan genggaman tangannya. Para pahlawan ini kebingungan dan tidak percaya bagaimana seorang warga biasa dapat menangkis serangan itu dengan sangat mudah. Kagami tanpa basa-basi menunjukkan statusnya ya sebagai warga biasa dan juga berlevel 999. Sontak para pahlawan kaget melihat statusnya secara langsung. Sang putri menawarkan Kagami untuk bergabung ke partian mereka guna bertujuan mengalahkan sang raja iblis. Sang putri bahkan menawarkan dirinya untuk menikahi Kagami setelah berhasil mengalahkan sang raja iblis. Tetapi Kagami menolak karena ia tidak tertarik sama sekali. Kagami juga menjelaskan bahwa gadis itu adalah adiknya. Ia juga menunjukkan tanduk iblis hasil item drop monster sehingga para pahlawan ini mempercayainya. Setelah menjelaskan semua itu, Kagami menggandeng gadis iblis ini untuk keluar dari gua kuno ini. Sesampainya di luar gua, Kagami berpamitan kepada gadis iblis ini untuk pulang. Tetapi gadis iblis ini tiba-tiba meminta Kagami untuk menikahinya.